Cerita dimulai dengan diperlihatkannya seorang pendeta tua yang menemukan kedua bayi di depan gereja di desa Hage. Pendeta itu lantas membawa mereka masuk ke dalam gereja. Dari pakaian yang digunakan kedua bayi itu, diketahui salah satu bayi yang bersifat tenang bernama Yuno, sedangkan bayi yang hyperaktif satunya bernama Asta. 15 tahun telah berlalu. Asta kini telah tumbuh menjadi remaja yang super urakan dan juga berisik. Dirinya juga sangat tergila-gila dengan suster cantik di gereja itu yang bernama Suster Lily. Beribu-ribu kali Asta melamar Suster Lily, namun cintanya hanya dibalas dengan bogeman. Karena hal itu, Suster Lily kemudian meminta maaf karena dirinya menggunakan grimoire sampai-sampai melukai Asta. Gak seperti Asta, Yuno yang kini telah tumbuh menjadi remaja ganteng dan kalem kemudian datang menghampirinya. Yuno mengatakan jika Suster Lily merupakan biarawati yang mengabdikan dirinya untuk gereja. Karena hal itulah, Suster Lily gak akan pernah menikah. Sementara itu, Asta yang bodoh terus-terusan kena ejek oleh para bocil yang berada di sana. Bukan hanya karena bodoh, para bocil juga mengejek Asta karena dirinya merupakan satu-satunya orang yang gak bisa menggunakan sihir di dunia ini. Gak terima dengan hal itu, Asta kemudian akan menunjukkan bakat alaminya. Bagaikan Saitatot, Asta langsung melakukan sit up 100 kali dengan mode hyperspeednya. Namun naas, para bocil di sana nggak ada yang peduli dan malah terkagum-kagum dengan sihir Yuno yang dapat mengeringkan pakaian secara instan. Dirasa nggak mau kalah, Asta langsung berlari ke tempat pemotongan kayu guna menunjukkan kekuatannya. Tetapi Yuno yang memiliki titel mage top desa mampu mendahului aksinya dan mencuri perhatian para bocil. Hal itu membuat Asta semakin kesal dengan Yuno dan para bocil biadab yang terus mengoloknya. Suster Lily kemudian datang menghampiri Asta. Suster Lily mengatakan jika sebentar lagi akan ada upacara penganugerahan grimoire. Dan mungkin saja kekuatan Asta akan bangkit ketika mendapatkan grimoire miliknya sendiri. Asta yang mendengar itu pun kembali berapi-api dan mengatakan jika dirinya pasti akan mendapatkan grimoire dan menjadi kaisar sihir suatu hari nanti. Akhirnya upacara penganugerahan grimoire tiba. Di kerajaan Clover, setahun sekali setiap remaja yang berusia 15 tahun akan menghadiri upacara sihir. Asta, Yuno, dan beberapa remaja kerajaan Clover sudah berkumpul di dalam menara. Mereka semua terlihat gak sabar untuk menerima grimoire guna meningkatkan kekuatan sihirnya. Saat semua orang sudah berkumpul di sana, kita diperlihatkan dengan dua remaja tengil yang memandang rendah Asta dan Yuno karena berasal dari desa kecil di pinggir kerajaan. Di tengah keramaian, seorang penyihir tua yang terlihat seperti Gandalf pun keluar dan memulai upacara bersamaan dengan grimoire-grimoire yang berterbangan seraya menghampiri calon pemiliknya. Semua orang di sana akhirnya mendapatkan grimoire kecuali dengan Asta. Asta yang kebingungan kemudian menanyakan hal itu kepada Gandalf. Namun Gandalf menyarankan Asta untuk kembali lagi di musim depan. Melihat itu tentu saja semua orang termasuk dua remaja tengil itu menertawai dan mengejek Asta. Di tengah kericuhan yang terjadi, tiba-tiba cahaya mulai muncul dari grimoire milik Yuno. Ternyata Yuno mendapatkan grimoire yang sangat langka, yaitu grimoire dengan simbol Clover berdaun 4. Semua orang yang melihatnya pun sangat takjub karena grimoire itu sangat kuat dan jarang sekali ditemukan.
Satu-satunya orang yang pernah memiliki grimoire berdaun 4 hanyalah kaisar sihir pertama. Di tengah rasa takjub orang-orang, Yuno kemudian berkata jika dirinya lah yang akan menjadi kaisar sihir di masa depan. Kemudian Asta mengatakan jika dirinya tidak peduli dan tetap akan menyusul Yuno dan menjadi rivalnya. Akan tetapi, Yuno tidak peduli dengan perkataan Asta dan langsung pergi meninggalkannya. Dan di saat yang bersamaan, terlihat seseorang misterius yang sedang memperhatikan Yuno dari sudut ruangan. Di perjalanan pulang, dua pemuda tengil yang ada di menara grimoire tadi menghadang Yuno. Mereka tidak terima jika seseorang dari desa terpencil dipilih oleh grimoire berdaun 4. Salah satu pemuda itu kemudian membuka grimoire-nya dan hendak menyerang Yuno. Skill 2 palir itu langsung dikonter Yuno dengan ejetnya, bahkan tanpa harus membuka grimoire miliknya sendiri. Di tengah adu mekanik yang mereka lakukan, orang misterius itu kemudian muncul dan yang terjadi... Bagaikan Julian, bot itu pun harus terkena stun. Dan orang misterius itu juga berhasil mengikat dan mencuri grimoire milik Yuno. Orang misterius itu kemudian memperkenalkan dirinya dengan nama Refchi. Ternyata tujuan Refchi adalah mencuri grimoire milik Yuno dan akan dijual di pasar gelap. Di tempat lain, Asta yang mendengar teriakan langsung bergegas mencarinya. Karena terlalu bersemangat, Asta yang telah sampai di lokasi malah kejedot tembok dan nyungsep. Meski begitu, Asta bangkit dan mencoba menyelamatkan Yuno dan yang terjadi... Refchi yang berhasil memojokkan Asta mulai menyerang dan mengatakan jika rantai miliknya mampu mendeteksi sihir milik orang lain. Akan tetapi, rantai-rantai itu sama sekali tidak bisa merasakan sihir dari tubuh Asta. Mendengar tsunami fakta yang diucapkan oleh Refchi, Asta yang kena mental akhirnya memutuskan untuk suren. Ngelihat Asta yang kena mental, Yuno langsung mengingatkan jika Asta merupakan rivalnya. Asta yang mendengar itu pun kembali mencoba untuk melakukan perlawanan. Di saat kondisi kritis, tiba-tiba saja grimoire misterius dengan aura gelap muncul di hadapan Asta. Dan yang mengejutkannya, grimoire yang muncul di hadapan Asta memiliki simbol Clover dengan 5 daun. Lalu dari dalam grimoire itu juga muncul sebilah pedang hitam yang pekat. Apakah Asta mampu melakukan outplay? Dan apakah maksud dari jumlah daun pada grimoire? Alah, bodoh amat. Karena gua akan melanjutkan pembahasan anime ini pada video selanjutnya. Gua Dul, thanks for watching and see you in the next video. Bye-bye.